namanya perang tidak dapat diprediksi Hmm. kapan selesai. Kadang selesai hari itu, tapi nanti Hmm. akan ada susulan. Hmm. Memang benar, Pak Wija. Tapi dengan ketidakpastian itu, Hmm. eh, apakah selama ini pemerintah sudah tepat merespons atau justru terkesan terlalu slow? Saya melihat awalnya terlalu slow Oke. karena tadi ketika Lawrence Wong itu kemudian menyampaikan pidato publik, kemudian diikuti dengan work from home 1 hari, kemudian diikuti efisiensi di sana sini. Ya. Malaysia juga melakukan hal yang mirip, Filipina malah kebablasan, Ya. Vietnam itu melakukan hal-hal yang strategik jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Dia menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk membangun reaktor nuklir untuk listrik. Jadi hal-hal seperti itu kelihatannya cepat responnya. Kita agak lambat di awal, tapi kita harus mensyukuri. Akhir-akhir ini pemerintah mencoba catching up, Ya. mencoba mengejar. Dan 8 poin yang tadi diumumkan, walaupun barangkali belum membuat kita puas, tapi itu langkah awal yang baik. Apalagi ada rencana untuk melakukan review 2 bulan kan. Dan menurut saya kurang dari 2 bulan pun kalau dirasa belum memadai, ya harus di review segera. Tidak puas menurut Pak Wija karena sejumlah langkah tersebut tidak otomatis menyehatkan kondisi fiskal kita? Saya sebagai ekonom fokusnya tentu ke fiskal ya. Jadi ini tidak cukup membantu kalau kita targetnya defisit di bawah 3%. Oke. Kalau ini dijalankan, yang akan terwujud adalah senario 2-nya Menteri Airlangga Hartarto, defisit 3,54%. Dalam pandangan saya, defisit berapapun itu tidak masalah. Kalau melanggar undang-undang APBN, tinggal dikeluarkan Perpu. Dan Pak Prabowo kan menguasai DPR, pasti bukan masalah. Permasalahan sesungguhnya adalah bukan isu legalitas, isu regulasi, tapi lebih kepada siapa yang akan membeli surat utang kita. Jadi kenapa saya concern agar defisit itu diminimalisir, bukan masalah undang-undang, tapi masalah siapa yang akan membeli surat utang kita. Faktanya kalau kita berbicara surat utang negara, tahun lalu rata-rata pembeli itu 4 kali lipat yang ditawarkan. Awal tahun ini menjadi sekitar 1,5 kali, 1,4 kali lipat. Jadi turun. Minatnya turun ya? Dengan bunga yang mendekati 7%. Bunganya naik, minatnya turun. Nah, ketika pertengahan tahun ini kita harus merefinance mayoritas utang kita yang jatuh tempo, yang nilainya hampir 800 triliun. Apa ada investor yang mau membeli surat utang kita? Investor domestik sudah pasti tidak punya kapasitas. Apakah menggantungkan ke BI lagi? Yang ini tentunya akan mengganggu independensi BI. Kalau mengharapkan investor asing, apakah surat utang kita bisa kompetitif bagi investor asing? Karena pada saat yang bersamaan, puluhan negara di dunia juga menerbitkan surat utang. Kita sedang bersaing dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara EU, Inggris, dan lain sebagainya juga menerbitkan surat utang dalam jumlah besar. Tentunya kalau investor yang berpikir tentang currency risk, mereka lebih suka membeli surat hutang yang dalam mata uang hard currency, euro, pound, US, yen, begitu. Makanya ketika kita mencoba menerbitkan Eurobond, ya laku karena tidak ada currency risk karena dalam euro, tapi bunganya tinggi, hampir 5%. Beban yang dibayar negara juga sangat besar begitu. Iya. Tapi ngomong soal APBN, Pak, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan kepada Presiden bahwa APBN masih sangat aman meskipun harga minyak sudah menyentuh $100 per barel. Katanya karena tim yang hebat. Nah, Pak Wija, sampai kapan kira-kira APBN bisa kuat menanggung jika harga minyak bertengger cukup lama di kisaran $100 per barel, sementara asumsi kita cuma 70? Ya, jelas ya, APBN ini defisitnya akan meledak di atas 3%. Kalau asumsinya APBN di level 100, harga minyak di level 100 US dollar per barrel.
Dan ini kan tidak konsisten dengan arahan Pak Prabowo bahwa kita jaga defisit di level 3%. Nah, saya sebenarnya mengharapkan ya peran sebagai bendahara negara, treasurer yang menjaga darah urat nadi negara, menjaga keuangan negara, itu harus lebih rigid, lebih berani menyampaikan fakta kepada presiden. Narasi-narasi seperti itu menurut saya tidak menggambarkan realita, yang pertama. Yang kedua, tidak membantu kita mencari solusi, karena justru membuat kita complacent. Dan sebenarnya yang menolong kita kan bukan perasaan aman, complacent itu, tapi aksi untuk merespon keadaan. Misalnya, seperti disiarkan di berbagai media, ketika sidang kabinet, Pak Prabowo menanyakan tentang kondisi keuangan kita, tingkat utang kita. Selalu yang dibahas adalah debt to GDP rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih sekitar 40%. Memang itu rendah dibandingkan banyak negara. Tetapi kita membayar utang dan bunga itu kan tidak dengan GDP, dengan penerimaan negara. Permasalahannya, dari GDP itu hanya 9,3% tahun lalu yang bisa dirubah menjadi penerimaan negara, yang kita sebut tax ratio. Nah, kalau kita bagi uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar pokok dan bunga dibagi dengan penerimaan negara yang kita sebut dengan debt service ratio, itu sudah 51%. Tertinggi di dunia. Bayangkan, kalau ini individu, 51% gaji kita digunakan untuk membayar pokok dan bunga. Kalau Mbak Ilona atau saya akan mengajukan kredit di BRI, pasti debt service rasionya harus di bawah 30%. Syukur-syukur 25%. Indonesia sudah 51%. Jadi kalau Indonesia ini PT NKRI mengajukan kredit ke BRI ditolak karena tidak layak. Dan itu fakta. Sayangnya para menteri tidak menjelaskan kepada presiden waktu itu bahwa Pak, debt to GDP rasio kita memang 40%. Tapi debt service ratio kita sudah 51%. Ini salah satu yang tertinggi di dunia. Dan ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan para investor. Kalau terus-menerus seperti ini, jumlah investor yang minat terhadap surat utang kita makin sedikit, makin sulit menjual surat utang. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Mbak Ilona, tidak semua risiko itu bisa dikompensate dengan bunga yang tinggi. Karena ada begitu banyak institutional investor yang dia mempunyai cap tertentu terhadap risiko. Risk appetite mereka itu tidak tinggi-tinggi amat. Jadi untuk obligasi-obligasi yang berisiko, walaupun ini obligasi negara, mereka nggak minat bunganya berapapun. Jadi kalau langkah yang perlu kita ambil, perlukah langkah yang extraordinary untuk menyelamatkan kesehatan APBN? Karena lagi-lagi kita masih butuh uang, nanti takutnya soon kita nggak laku, kita kekurangan uang. Penerimaan pajak juga kayaknya belum bisa diandalkan ya Pak Wija? Iya, penerimaan pajak begini. Kalau kita lihat APBN, tadi kita sempat singgung di depan kan, pendapatan kita tahun 2026 diasumsikan naik sekitar 30% daripada realisasi penerimaan tahun 2025. Padahal PNBP itu justru stagnan atau turun. Artinya beban untuk meningkatkan penerimaan pajak itu lebih tinggi dari 30%. Itu sesuatu yang agak sulit untuk diwujudkan. Bukan apa-apa, ekonomi sedang lambat. Memang betul ada perbaikan korteks, tapi juga kita harus ingat ijon pajak tahun lalu itu gede banget. Ini analisis saya ya. Saya hanya komunikasi dengan para pengusaha. Dibanding tahun 2024, gimana Pak ijonnya lebih besar. Mayoritas mengatakan lebih tinggi tahun 2025. Yang ini harus dikembalikan dalam bentuk restitusi. Tahun 2026. Ini mengurangi penerimaan negara. Jadi dalam berbagai sisi itu fiskal kita tidak aman. Bisa saja kemudian saya dianggap nakut-nakuti gitu ya. Ya saya menarasikan ini karena melihat Pak Menteri Keuangan terlalu nganggap enteng, terlalu complacent gitu.